Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, kita pada kali ini ataupun pada pertemuan kali ini akan membahas salah satu topik yang mana kalau bisa dikatakan topik ini merupakan salah satu topik yang sangat menarik ya, khususnya bagi para muda-mudi ataupun bagi para investor-investor yang mana kalau kita mengikuti terkait dengan perkembangan zaman saat ini, sudah adanya lonjakan yang sangat signifikan yang terjadi ataupun yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Karena boleh kita katakan ataupun bisa dikatakan pada 10 tahun yang lalu terkait dengan pasar modal merupakan hal yang sangat-sangat tabu. Orang ketika berbicara terkait dengan pasar modal, langsung konotasinya adalah tempat berjudi ataupun tempat menghabiskan banyak uang. Ada juga persepsi-persepsi yang sebagian yang mengatakan pasar modal mayoritasnya kita akan kehilangan uang, bukan mendapatkan keuntungan. Namun stigma-stigma itu ternyata dalam 3 atau 4 tahun belakangan ini sudah terjadi perubahan yang sangat besar. Ini memang tidak dapat dipungkiri akibat adanya pengaruh teknologi yang sangat masif. Kita bisa melihat di berbagai sosial media banyak edukasi-edukasi yang diberikan terkait dengan pasar modal. Karena kalau kita berbicara terkait dengan pasar modal ini, ruang lingkupnya sangat besar. Sangat banyak instrumen-instrumen yang dapat dijual ataupun yang dapat dibelikan. Kalau kita melihat terkait dengan pasar modal, sebenarnya fungsinya dia tidak berbeda jauh dengan pasar-pasar tradisional biasa. Nah, kalau biasanya kita sering mendengar di Banda Aceh ada beberapa pasar, seperti pasar Aceh, ada pasar Stui, pasar Lambaru. Nah, kalau kita melihat pasar-pasar tradisional tersebut, di situ merupakan tempat transaksi yang mana produknya adalah barang-barang berbentuk ya seperti sayuran, buah-buahan, pakaian, dan berbagai macam jenis-jenis lainnya. Namun, kalau kita berbicara terkait dengan pasar modal, sebenarnya dia tidak jauh fungsinya seperti dengan pasar tradisional tadi. Yang mana kalau kita melihat pasar modal ini merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli yang mana objeknya adalah bisa berupa saham, obligasi, suku, dan berbagai macam surat-surat berharga lainnya. Nah, jadi di situ terletak perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modal. Nah, kalau kita mengetahui ataupun kita melihat selama ini, kalau kita berbicara terkait dengan pasar modal, masyarakat sangat-sangat tabu. Namun, kalau kita melihat definisinya ataupun perbedaan dan persamaan antara pasar tradisional dan pasar modal, ternyata fungsinya memiliki kesamaan, hanya objeknya saja yang terdapat perubahan. Nah, setelah itu, boleh dikatakan juga kalau kita berbicara terkait dengan pasar modal, kalau 5 atau 10 tahun yang lalu, ketika berbicara terkait dengan pasar modal, seperti yang saya katakan tadi, masyarakat langsung skeptis ataupun berpandangan negatif bahwa ketika kita menaruh uang di pasar modal, pasti uang kita akan habis ataupun uang kita akan hilang. Namun, kalau kita melihat di sosial media saat ini ataupun belakangan ini, stigma tersebut telah berubah. Malahan sangat kontras. Masyarakat mengatakan kalau kita menaruh uang di pasar modal, kita akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Ingin saya luruskan juga terkait dengan stigma 10 tahun yang lalu dan stigma 5 tahun yang lalu ini, sebenarnya tidak bisa dikatakan salah, tidak bisa dikatakan benar. Memang ada sebagian orang ketika mereka menaruh uang di pasar modal,
khususnya ketika mereka membeli saham, ada sebagian orang tidak sabaran ataupun mereka salah memilih perusahaan ataupun salah memilih sahamnya. Apa yang terjadi? Hal tersebut dua kemungkinan memang. Yang pertama kali, uang yang dimiliki oleh si investor tersebut bisa saja hilang ketika dia memilih perusahaan yang salah. Namun di sisi lain, ketika seorang investor membeli saham ataupun ya konteksnya kita berbicara ruang lingkupnya saat ini saham saja ya, biar lebih umum walaupun dalam pasar modal ada banyak instrumen. Ketika kita berbicara terkait dengan saham, ada yang mengatakan kerugian, ada juga yang mengatakan bahwa dengan bergabung di pasar modal akan mendapatkan keuntungan. Nah, itu memang terjadi. Nah, jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa ketika kita bergabung dengan pasar modal, kita akan benar-benar untung 100%. Namun banyak juga teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang bergabung ataupun membeli saham yang salah, mereka mendapatkan kerugian. Namun, kalau kita melihat berdasarkan orang-orang terkaya yang ada di Indonesia, ataupun orang-orang terkaya di dunia, bisa kita simpulkan, pasar modal khususnya saham merupakan tempat bagi orang-orang kaya tersebut mendapatkan uang yang mudah. Kalau kita melihat contohnya adalah orang terkaya di Indonesia, merupakan keluarga BCA. Beliau mendapatkan kekayaan ataupun menjadi orang paling kaya nomor 1 di Indonesia bukan karena mereka memiliki aset yang sangat banyak, tapi mereka memiliki saham yang banyak. Nah, jadi di situ konteksnya. Nah, jadi kalau kita melihat pada tahun 2020, di mana pasar saham anjlok kurang lebih 30% dalam 1 bulan akibat corona, kita bisa langsung melihat kekayaan yang dimiliki oleh keluarga BCA tersebut turun 30%. Ini disebabkan adalah karena kekayaan yang dimiliki oleh mereka ada di saham. Nah, jadi ketika adanya penurunan, maka kekayaannya juga langsung terimbas. Begitu juga kalau kita berbicara terkait dengan orang kaya di dunia, yang mana saat ini antara Jeff Bezos dan Elon Musk. Mereka merupakan dua inovator yang mana mereka menjual sahamnya di pasar modal. Jadi ketika saham mereka meningkat ataupun naik, maka nilai kekayaannya mereka juga akan naik. Nah, jadi kalau kita berbicara ataupun mendengar ada yang dikatakan orang terkaya di dunia ataupun orang terkaya di Indonesia, konteksnya ataupun mayoritasnya mereka memiliki saham. Nah, jadi di sini ya. Namun ada juga sebagian para taipan itu istilah yang digunakan untuk orang kaya. Ada juga sebagian taipan mereka benar-benar kaya karena aset. Contohnya kalau di Indonesia adalah Khairul Tanjung. Perusahaan yang dimiliki oleh Khairul Tanjung satu pun tidak ada yang dilistingkan di pasar modal. Nah, kalau nanti ada informasi terbaru bisa di komen ya di bawah. Namun sampai saat ini yang saya ketahui tidak ada perusahaan yang dimiliki oleh Khairul Tanjung yang dijual di pasar modal. Sehingga semua perusahaan-perusahaan yang ada di bawah Citicorp merupakan 100% kepemilikan dia ataupun kepemilikan secara pribadi. Nah, karena apabila telah dijual perusahaan tersebut di pasar modal, maka perusahaan tersebut bukan milik 100% oleh si pendirinya tersebut. Nah, contohnya tadi seperti Elon Musk ataupun Tesla. Mereka menjual sebagian perusahaannya kepada orang lain. Nah, sehingga ya seperti saya, saudara-saudara bisa membelinya dan saudara dianggap memiliki perusahaan tersebut karena saudara memiliki saham perusahaan Tesla ataupun Amazon. Oke, jangan terlalu panjang kita berbicara terkait dengan introduction terkait dengan pasar modal.
Kita lihat saja langsung terkait dengan materi yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Kita melihat yang paling penting, kalau kita di Indonesia ada yang disebut dengan azas legalitas. Tidak ada undang-undang, maka tidak ada perbuatannya ataupun tidak bisa diatur. Terkait dengan pasar modal, undang-undang diatur di dalam pasar modal nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, di sini bisa kita lihat definisinya, walaupun pada sebelumnya saya sudah menjelaskan secara singkat boleh dikatakan ya, tapi kita melihat di sini berdasarkan undang-undang apa sebenarnya definisinya. Pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Nah, efek di sini dia bisa berbagai surat berharga tadi, bisa obligasi, suku, saham, dan jenis-jenis lainnya. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Atau dapat disimpulkan di sini adalah pasar tempat di mana bertemunya antara penjual dan pembeli yang melakukan berbagai transaksi jual beli seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Nah, jadi nggak usah kita melihat berdasarkan penjelasan yang dijelaskan oleh Undang-Undang Pasar Modal. Saya saja sedikit agak susah untuk memahaminya ya, karena mereka menggunakan bahasa-bahasa yang rumit. Tapi kita bisa melihat penjelasan yang saya gunakan saja. Pasar modal adalah pasar tempat di mana bertemunya antara penjual dan pembeli. Jadi di sini ada penjual dan pembeli. Ada pihak A dan pihak B. Karena apabila hanya ada pihak penjual saja, tidak ada pembeli, maka surat berharga tadi tidak laku istilahnya ataupun tidak berputar. Yang melakukan berbagai transaksi jual beli seperti saham, obligasi, dan lain-lainnya. Kita melihat di sini fungsi pasar modal. Kalau tadi kita melihat definisinya, sebenarnya apa sih fungsi dari pasar modal tersebut? Yang pertama kali adalah di sini pemilik usaha. Jadi di sini pemilik usaha. Jadi seperti yang saya katakan tadi kan ada penjual dan ada pembeli. Emiten di sini adalah penjualnya. Dia menjual perusahaannya, dia menjual obligasinya. Nanti ada juga pemerintah yang menjual suku ataupun ya perusahaan juga bisa menjual obligasi. Kita lihat di sini sebagai penjual ataupun dikatakan sebagai emiten. Perluasan usaha. Nah, jadi kalau kita berbicara terkait dengan perluasan usaha, maka pengusaha ketika ingin mengembangkan sebuah usaha, maka ada dua hal yang bisa dilakukan. Yang pertama kali, mereka menjual sahamnya. Nah, jadi contohnya saya memiliki sebuah perusahaan yang boleh dikatakan perusahaan kopi, di mana kopi tersebut namanya sudah terkenal dan brandingnya sudah sangat bagus. Ketika orang mendengar nama tersebut, orang pasti tertarik untuk mencobanya. Ketika saya ingin mengembangkan perusahaan tersebut, maka saya yang pertama kali bisa menjual saham saya. Bisa menjual saham saya, nanti ada dua lagi kategorinya. Penjualan saham melalui pasar modal, penjualan saham secara tertutup. Nah, kalau kita berbicara saja terkait dengan pasar modal, kalau kita berbicara terkait dengan penjualan melalui pasar modal, maka nanti perusahaan kopi yang sebelumnya kepemilikannya adalah 100% milik saya, setelah saya menjualnya, maka kepemilikan tersebut bisa hanya 60%, 70%, itu tergantung dengan berapa banyak saham yang saya jual di pasar modal tersebut. Yang kedua, apabila saya tidak ingin menjual saham tadi, saya bisa melakukan peminjaman uang dari bank. Namun biasanya perusahaan apabila melihat perusahaan tersebut sudah memiliki nama, bisnisnya bagus, mereka lebih memilih menjual sahamnya. Kenapa? Karena di sini kalau meminjam uang ke bank, maka ada tanggung jawabnya.
yaitu membayar bunganya. Namun kalau berbicara terkait dengan saham, si pemegang saham tersebut akan mendapatkan keuntungan apabila perusahaan semakin baik. Namun di sisi lain, apabila perusahaan tersebut semakin buruk ataupun dalam menjalankan bisnisnya banyak kesalahan-kesalahan, maka si investor akan rugi juga. Yang kedua, memperbaiki struktur modal. Biasanya ini kalau perusahaan seperti tadi, ketika mereka tidak mencukupi dana ataupun dana untuk menjalankan usahanya tersebut tidak cukup, mereka menjual sahamnya sehingga mendapatkan uang cash. Ketika mereka mendapatkan uang cash, mereka bisa menjalankan perusahaan tersebut tanpa harus meminjam ke bank lagi. Yang ketiga, untuk mengadakan pengalihan pemegang saham. Nah, ini sebenarnya fungsi yang terakhir ketika telah dilakukan perluasan saham, telah memperbaiki struktur modal, maka adanya pengalihan. Yang mana tadi saya katakan contohnya perusahaan kopi dimiliki oleh saya 100%, ketika saya melakukan hal-hal yang tadi, maka kepemilikan 100% tadi berkurang. Setelah itu, di sisi lain ada yang disebut dengan investor, ataupun di dalam penjelasan pasar tadi ada yang disebut dengan pembeli. Ada emiten, ada investor. Emiten sebagai penjual, investor sebagai pembeli. Pembeli yang membeli surat-surat yang ada di pasar modal tersebut. Nah, kita melihat apa saja yang akan didapatkan oleh investor tersebut. Nah, pasti ada sesuatu yang didapatkan. Tidak mungkin seseorang membeli sesuatu tanpa mendapatkan manfaatnya. Nah, jadi di sini ada beberapa poin. Yang pertama kali, memperoleh dividen atau bunga. Nah, jadi ketika perusahaan tersebut menjual perusahaannya, setiap tahunnya perusahaan akan memberikan laporan keuangan. Laporan keuangan ini akan menjadi kunci bagi si investor untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan kerugian. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan kerugian, berarti sahamnya akan kemungkinan ya, bukan berarti akan pasti turun. Berarti ketika si investor memiliki saham yang mana perusahaannya turun ataupun tidak mendapatkan keuntungan, kemungkinan perusahaan tersebut tidak mendapatkan ataupun tidak memberikan dividen ataupun bunga. Namun di sisi lain, ketika perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, maka si investor karena dianggap sebagai kepemilikan ataupun dianggap sebagai pemilik saham atas perusahaan tersebut, maka investor juga berhak untuk mendapatkan bagi hasil ataupun bunga dari keuntungan perusahaan tersebut. Nah, contohnya kita ambil contoh adalah perusahaan Indomie saja ya, karena perusahaan Indofood yang nama perusahaannya dijual di pasar modal. Nah, kalau kita melihat di perusahaan Indomie ataupun perusahaan Indofood tersebut, mereka setiap tahunnya memberikan keuntungan ataupun memberikan dividen kepada investor. Kenapa? Karena setiap tahunnya mereka mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan itulah yang dibagikan kepada investor. Namun, apabila si perusahaan Indofood tadi tidak mendapatkan keuntungan, mereka bisa saja untuk tidak membayar dividen ataupun bunga. Namun di sini ada sebagian perusahaan yang meskipun mereka tidak mendapatkan keuntungan, mereka tetap membayar dividen ataupun bunga. Kenapa hal itu dilakukan? Ini dicontohkan oleh beberapa perusahaan seperti BPG Great Petroleum, merupakan perusahaan bensin yang ada di Inggris. Kenapa mereka tetap memberikan dividen ataupun bunga? Agar para investor tidak menjual sahamnya. Karena ketika mereka menjual sahamnya secara bersama-sama, maka perusahaan tersebut nilai perusahaannya akan semakin turun. Nah, memang di sisi lain
perusahaan harus meminjam uang. Yang kedua, kepemilikan perusahaan. Ini sudah seperti yang dijelaskan sebelumnya, karena kita memiliki saham, maka kita dianggap sebagai pemilik perusahaan tersebut. Yang ketiga, sistemnya ataupun sifatnya adalah dia berdagang. Nah, investor nanti ketika memiliki saham, investor dapat melakukan jual beli. Nah, jadi bukan berarti ketika kita membeli saham tersebut kita harus menyimpan selamanya. Nah, namun di sini si investor bisa saja menjual perusahaan tersebut ataupun menjual saham tersebut ketika dilihat perusahaan tersebut tidak memiliki visi ataupun misi dalam waktu yang panjang. Setelah itu, terkait dengan siapa yang berwenang untuk pengawasan pasar modal, nah, jadi di sini lembaga pengawasan pasar modal juga memiliki badan khusus, yang mana badan tersebut bernama Bapepam. Nah, jadi badan ini memang khusus dibuat untuk melakukan pengawasan terhadap pasar modal, yang merupakan lembaga tertinggi yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Nah, jadi di sini seperti lembaga-lembaga lainnya juga. Nah, kalau kita melihat dinas-dinas ataupun untuk kantor-kantor lainnya, selalu ada bagian yang mengawasi. Nah, di sini juga ataupun di pasar modal ada juga lembaga khusus yang dibentuk yang nama Bapepam, yang fungsinya adalah untuk pengawasan dan pembinaan. Nah, karena seperti di pasar juga kita melihat ada pedagang-pedagang yang curang, ada pedagang-pedagang yang membohongi para pembeli. Nah, begitu juga di pasar modal sebenarnya. Dia tidak berbeda jauh dengan pasar tradisional. Oleh karena itu, maka Bapepam ini dibentuk agar hal-hal tersebut ataupun emiten-emiten tadi tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang mana hal tersebut menyebabkan kerugian bagi investor. Contohnya terkait dengan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan laporan yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan yang telah menjual perusahaannya ataupun sahamnya di pasar modal. Laporan keuangan tersebut ada dua jenis, yang mana laporan dikeluarkan setiap 3 bulan ataupun yang disebut dengan kuartal, ada yang satu lagi laporan keuangan tahunan ataupun annual report. Jadi ketika perusahaan-perusahaan tadi tidak mengeluarkan laporan keuangan tersebut, maka Bapepam ini akan memberikan sanksi-sanksi. Ada sanksi ringan, sanksi berat. Ketika terkait dengan pasar modal tersebut, contohnya melakukan perubahan keuntungan, mengurangi hutang, apabila Bapepam mengetahuinya, perusahaan yang berjualan saham tersebut di pasar modal bisa dihentikan penjualannya. Apa yang akan terjadi apabila dilakukan penghentian oleh Bapepam tersebut? Maka salah satunya adalah si pemilik saham tersebut tidak bisa menjual. Jadi ketika saya memiliki contohnya perusahaan Indofood tadi, ternyata Bapepam melakukan penghentian penjualan terhadap perusahaan Indofood tersebut. Saya tidak bisa menjual perusahaan tersebut, sehingga saya harus memegangnya. Setelah itu, efeknya satu lagi, ketika Bapepam ini melakukan penghentian, biasanya saham tersebut akan turun nilainya. Kenapa? Karena para investor beranggapan bahwa perusahaan tersebut tidak bisa menjalankan sistem yang baik. Di sini ada beberapa tugas bursa efek. Yang pertama kali adalah menyebarluaskan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, jadi di sini setelah menyebarkan luas informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat, tugas bursa efek ataupun pasar modal, jadi penyebutannya
bisa dikatakan bursa efek, bisa juga dikatakan dengan pasar modal. Setelah itu, menciptakan instrumen dan jasa baru. Nah, jadi di sini bisa saja nanti seperti mengeluarkan surat-surat jenis yang dijual di pasar modal tersebut. Nah, contohnya, sebelumnya kita hanya mengenal terkait dengan obligasi saham. Nah, namun 10 tahun yang lalu muncul sebuah instrumen baru yang mana sifatnya syariah. Nah, biasanya kalau kita berbicara terkait dengan obligasi, dia konotasinya adalah riba. Nah, namun pada tahun 2008 ataupun 2007 ada sebuah instrumen baru yang dikeluarkan oleh Bursa Efek yang disebut dengan suku. Nah, jadi suku ini dia bersifat syariah. Selanjutnya, memasyarakatkan pasar modal. Jadi kalau kita melihat terkait dengan memasyarakatkan pasar modal, sebenarnya edukasi ataupun memberikan informasi kepada masyarakat. Poin yang keempat, membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya saja seperti tadi, ada perusahaan yang ingin menjual sahamnya ataupun ingin menjual obligasinya kepada masyarakat. Nah, maka di sini tugas dari Bursa Efek tersebut adalah membuat persyaratan-persyaratan ataupun peraturan-peraturan. Nah, sehingga hal tersebut tidak membuat adanya kerugian khususnya bagi investor. Nah, karena yang harus penekanannya di sini juga adalah melindungi si investor. Makanya dibuat tadi peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Setelah itu, mencegah praktik transaksi yang dilarang. Nah, ini sifatnya pasti sudah kita ketahui, di mana tidak bolehnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam bursa efek tersebut. Sebenarnya apa yang dijual di pasar modal tersebut? Di awal tadi saya mengumpamakannya, pasar modal sama dengan pasar tradisional. Cuman dia berbeda objeknya ataupun jenis barang yang dijualnya. Nah, kalau kita melihat di sini, ada beberapa kategori ataupun objek yang dijual di pasar modal. Yang pertama kali kita lihat adalah saham. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan modal investor dalam suatu perusahaan. Saya yakin saudara-saudara di sini sebenarnya juga sudah mengetahui ataupun mendapatkan ilmu terkait dengan saham di mata kuliah hukum surat berharga. Nah, di sini saya mengulang saja sekilas ataupun flashback sedikit sebenarnya apa saham tersebut. Nah, saham merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh seorang investor atas sebuah perusahaan karena investor tersebut ataupun si pembeli telah membeli sebagian perusahaan tersebut. Nah, jadi di sini dia bersifat saham itu bisa dijual dan bisa dibeli. Nah, dia bersifat tadi, ketika perusahaan ingin mendapatkan modal ataupun ingin mengembangkan bisnisnya, maka perusahaan tersebut biasanya akan menjual sahamnya untuk mendapatkan dana segar, sehingga perusahaan tersebut tidak perlu meminjam ke bank ataupun mereka harus menjual obligasi ataupun surat hutang. Nah, setelah itu, saham juga merupakan instrumen surat berharga yang ada di pasar modal. Nah, setelah itu, poin yang kedua yang dapat dijual di pasar modal, di sini dijelaskan juga adalah obligasi. Nah, kita melihat sebenarnya apa definisi dari obligasi tersebut. Nah, surat berharga yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mengeluarkan obligasi meminjam sejumlah dana. Nah, jadi penekanannya di sini adalah perusahaan mengeluarkan obligasi untuk
meminjam uang ataupun meminjam sejumlah dana kepada masyarakat. Nah, di sini bisa kepada masyarakat, bisa juga kepada negara ataupun kepada institusi. Nah, jadi namun saya menulisnya di sini hanya kepada masyarakat. Namun kalau kita berbicara nanti terkait dengan obligasi, dia sifatnya sangat luas, bukan hanya bisa dijual kepada masyarakat, namun juga bisa dijual kepada siapa saja yang ingin membeli. Baik itu perusahaan, setelah itu badan hukum, atau baik badan hukum swasta, badan hukum milik pemerintah. Meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala. Nah, jadi kalau di sini hambatannya ataupun kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika mereka menjual obligasi adalah kewajiban untuk membayar bunga secara berkala. Hal tersebut berbeda dengan saham. Kalau kita berbicara terkait dengan saham, perusahaan bisa memberikan, bisa tidak memberikan. Yang pertama kali tadi, biasanya perusahaan memberikan mayoritasnya karena mereka mendapatkan keuntungan, sehingga mereka memiliki hak untuk membagi uang tersebut kepada si investor. Namun, di sisi lain, akibat banyaknya sekarang ini kita melihat perusahaan teknologi itu seperti contohnya Facebook, Google, Amazon, Tesla, dan beberapa perusahaan-perusahaan lain, ketika mereka mendapatkan keuntungan, mereka tidak membagi saham, mereka tidak membagi keuntungannya ataupun bunga, tapi mereka menggunakan keuntungan tersebut untuk melakukan research and development ataupun untuk mengembangkan usahanya. Sehingga perusahaan tersebut bisa semakin maju. Tadi kita berbicara saham, tadi saya lupa menjelaskannya. Ketika perusahaan tersebut semakin maju, pastinya semakin banyak orang melirik saham tersebut. Nah, hal apa yang akan terjadi? Nilai dari saham tersebut akan semakin naik. Contohnya kita lihat seperti ini. Ketika saya membeli Microsoft pada tahun 2010, nilainya hanya $50 per saham. Namun, karena terkait dengan perkembangan perusahaan tersebut semakin maju, keuntungannya semakin maju, keuntungannya digunakan untuk research dan development, maka saham yang tadi bernilai $50 per saham, pada tahun 2021 ini, nilai saham Microsoft bernilai $180 per sahamnya. Berarti ada peningkatan hampir 4 kali lipat ataupun 400%. Nah, nilai inilah yang menjadi keuntungan yang didapatkan oleh si investor selain dividen dan bunga tadi. Nah, di sini terkait dengan penjualan obligasi bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun perusahaan. Kalau obligasi pemerintah, makanya kita sering mendengar hutang pemerintah naik pada tahun 2021 karena menjual ataupun meminjam uang ke luar negeri. Nah, sebenarnya yang dijual tersebut adalah surat hutang. Nah, surat hutang inilah yang menjadi bentuk di mana pemerintah berhutang kepada negara-negara lain ataupun perusahaan lain, yang mana pemerintah harus membayar bunganya setiap tahun ataupun tergantung dengan kontrak ataupun perjanjian tersebut ketika obligasi tersebut dijual. Untuk saat ini, obligasi Indonesia yang dijual oleh pemerintah mayoritasnya bunganya adalah 5-7-8%. Nah, jadi itu range bunga yang harus dibayar oleh pemerintah setiap tahunnya ketika menjual obligasi. Begitu juga dengan obligasi perusahaan, di mana perusahaan tersebut harus membayar. Namun biasanya sifat obligasi perusahaan ini lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan. Setelah itu nanti juga obligasi perusahaan dia dilihat berdasarkan kinerja perusahaannya juga.
ataupun sejauh mana perusahaan tersebut memiliki nama. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang telah memiliki nama yang baik, mereka memberikan obligasinya ataupun memberikan bunganya sedikit agak rendah dibandingkan dengan perusahaan yang namanya tidak sebaik dengan perusahaan terkenal tadi. Nah, kenapa? Hal ini agar menarik para investor untuk membeli obligasinya. Nah, karena bisa saja nanti obligasi ini contohnya pemerintah menjual ataupun perusahaan menjual 1 triliun. Nah, ataupun 1 triliun terlalu banyak, 100 miliar lah ya kalau kita berbicara terkait dengan perusahaan. Bisa saja kalau bunganya hanya 3-4%, para investor tidak tertarik. Nah, mereka lebih tertarik untuk membeli obligasi pemerintah saja karena bunganya lebih banyak. Nah, oleh karena itu makanya sebagian perusahaan yang namanya kurang terkenal, mereka meningkatkan bunganya. Walaupun nanti efeknya setiap tahunnya perusahaan tersebut harus membayar dengan jumlah yang lebih tinggi. Setelah itu manfaat yang didapatkan dari pasar modal. Nah, ini sebenarnya sudah dijelaskan tadi. Yang pertama kali capital gain. Capital gain ini seperti membeli saham yang awalnya sekarang $10, 10 tahun kemudian menjadi $100. Nah, ini yang disebut dengan capital gain. Adanya peningkatan harga dari saham tersebut. Yang kedua dividen, ataupun sering dikatakan juga nanti kalau di dalam saham disebut dengan dividen, kalau di dalam obligasi dikatakan dengan bunga ataupun bagi hasil. Mendapatkan bagi hasil dari sebuah perusahaan yang mendapatkan keuntungan. Nah, tapi di sini terkait dengan dividen nanti bisa saja walaupun perusahaannya tidak mendapatkan keuntungan, ternyata mereka tetap memberikan dividen agar si investor tidak menjual saham mereka. Setelah itu, ada juga beberapa kerugian yang ditimbulkan dari pasar modal. Makanya di awal pertemuan tadi saya mengatakan bahwa kalau ada yang mengatakan pasar modal merupakan tempat mendapatkan keuntungan, sebenarnya salah. Namun ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Di sini kerugiannya adalah karena harga saham turun. Nah, kalau tadi capital gain adanya kenaikan dari 10 menjadi 100. Nah, namun kalau ketika harga saham turun, dia membeli saham tersebut adalah $10 per tahun. Oh, per saham. 2 ataupun 3 tahun lagi, saham tersebut akan turun menjadi ya 3 ataupun 4 per sahamnya. Maka bisa kita katakan di sini adanya penurunan 60%. Nah, bayangkan kalau kita membelinya 100 juta, turun 60%, itu berarti uang kita hilang 60 juta. Nah, jadi di sini efek negatifnya. Yang kedua, perusahaan bangkrut. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan perusahaan bangkrut, berarti saham dari perusahaan tersebut juga akan turun. Nah, ini efeknya sama seperti kerugian karena harga saham turun. Nah, jadi di sini ada keberlanjutannya dari poin yang pertama. Yang ketiga, perusahaan tidak mendapatkan keuntungan. Nah, kalau tadi kita salah satunya ingin membeli saham karena ingin mendapatkan dividen, karena perusahaan tersebut tidak mendapatkan keuntungan, jadi umumnya kita tidak mendapatkan dividen. Nah, jadi hal yang tadi kita harapkan ternyata tidak dapat. Nah, jadi ini beberapa kerugian dari kita melakukan menjadi investor di pasar modal. Nah, yang terakhir di sini adalah terkait dengan profesi penunjang pasar modal. Ini saya bacakan saja. Ada akuntan publik, yang mana akuntan publik ini berfungsi untuk melihat laporan keuangan tadi. Notaris adalah sebagai orang yang mengesahkan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan tadi, contohnya terkait dengan laporan keuangan. Konsultan hukum di sini adalah mereka yang fungsinya memberikan saran-saran dan masukan-masukan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang ingin IPO. IPO itu adalah initial public offering, ataupun tahap pertama kali sebelum perusahaan bisa menjual pasar modal. Nah, jadi
IPO itu merupakan penjualan saham pertama kali di pasar modal. Sebelumnya mereka akan mendapatkan konsultasi dari konsultan hukum. Yang terakhir, penasehat investasi ataupun investment advisor. Biasanya fungsinya di sini adalah membantu para investor-investor dalam hal pemilihan saham contohnya. Apakah perusahaan ini bagus? Bagaimana kinerja perusahaan ini? Nah, ada sebagian orang mereka tidak sanggup ataupun tidak memiliki waktu untuk melihat bagaimana perkembangan perusahaan tersebut. Sehingga mereka menyewa ataupun memperkerjakan investment advisor untuk memberikan saran-saran dalam pemilihan saham. Jangan sampai ketika mereka tidak menyewa, mereka mencoba untuk memilih sendiri, ujung-ujungnya mereka bukan mendapatkan keuntungan, namun mendapatkan kerugian. Nah, jadi di sini terkait dengan pasar modal, semoga saudara-saudara bisa mendapatkan pemahaman ataupun pengetahuan baru terkait dengan pasar modal tersebut. Nah, sebenarnya ada banyak hal-hal lagi, namun saya tidak ingin menjangkaunya terlalu luas. Namun saya ingin menekankan terkait dengan fungsinya, manfaatnya, setelah itu kerugiannya, siapa-siapa saja yang terlibat di dalam pasar modal tersebut. Demikian perkuliahan kita terkait dengan topik pasar modal. Semoga saudara-saudara bisa mendapatkan manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila ada pertanyaan bisa dikirimkan melalui komen ataupun ke grup WA. Demikian perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.